tulang punggung tiran Jawa dalam membunuh demokrasi itu menggunakan mitra politik. Mhm. Mitra politik yang paling kental adalah Civil Islam yang dipakai sebagai basis dukungan politik agar selalu setia pada kehendak kekuasaan. Karena itu kita tidak memperoleh protes yang cukup kuat dari kalangan masyarakat sipil, karena Civil Islam ini betul-betul sudah dikendalikan oleh tiran Jawa. Lebih krusial dari itu adalah tiran Jawa menggunakan institusi-institusi aparatus negara untuk menjadi penopang utama dari praktek kekuasaan yang tiranik itu sendiri, sehingga ini betul-betul merusak tatanan demokrasi kita, karena aparatus negara menjadi tidak netral dalam kompetisi politik yang mestinya adil dan setara, karena ini dikendalikan oleh akumulasi kekuasaan yang berpusat pada satu dan segelintir orang. Lebih parah dari itu adalah proses pemilu maupun pilkada itu tidak ditegakkan dengan satu norma demokrasi yang tidak tertulis, yang oleh Profesor Stephen Levitsky dan Danny Ziblatt itu adalah mutual toleration dan institutional forbearance itu. Jadi aturan demokrasi itu hanya mungkin tegak jika disertai dengan norma demokrasi yang meskipun tidak tertulis, tapi itu penting sekali. Karena apa? Karena dalam konteks Indonesia, salah satu faktor terpenting di balik retaknya demokrasi yang membuat kita terjatuh pada otoritarisme itu adalah perilaku elit yang tidak demokratis. Perilaku elit yang tidak demokratis itu menurut saya ditandai dengan dua hal. Satu, perilaku tiran yang memang tidak demokratis, yang tidak menegakkan aturan demokrasi secara adil, secara setara, secara kompetitif, dengan tidak menumbuhkan mutual toleration itu, toleransi timbal balik itu tidak tegak, karena tiran Jawa tidak peduli dengan apa yang disebut sebagai pentingnya saling menoleransi agar kedua belah pihak atau competing parties itu bisa bertarung secara adil dan setara. Yang kedua adalah politik cawe-cawe, politik intervensi yang oleh Stephen Levitsky dan Danny Ziblatt disebut sebagai institutional forbearance itu.